sedang viral di beberapa YouTube bahwa ada orang yang membakar tafsir Ibnu Katsir. Tafsir dibakar itu. Ini masuk indikasi apa ini? Ekstrim kah atau apakah namanya seperti ini, Pak? Mohon penjelasan. Kitab tafsir Al-Quran. Terima kasih Pak Prof atas pertanyaan. Tafsir Ibnu Katsir. Kalau dan kita ditanya seperti ini, maka menurut saya, ya selaku ya katakanlah akademisi, sebenarnya Al-Quran itu diajarkan untuk berpikir melihat sesuatu secara komprehensif, harusnya dipelajari langsung. melihat sesuatu dari Nanti berbagai kita sisi, belajar maka langsung kepada Al-Quran, kita langsung jawabannya belajar adalah kepada Allah melalui Al-Quran. tergantung motif pembakarannya. Kalau bahasa agama kita itu tergantung niatnya, tergantung nawaitunya. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Umpama kalau dia Kitab-kitab membakar seperti ini menyesatkan umat. tafsir Ibnu Katsir, Kenapa saya bilang menyesatkan umat? tempat ibadah, apakah Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian motifnya itu adalah risalah misalkan Qusairiyah. kesehatan. Boleh jadi umpama Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Di bumi hanguskan dengan cara itu, maka saya kira tidak orang-orang Tetapi yang kalau memang membukukan, motifnya adalah yang penghinaan, pelecehan simbol-simbol agama, membuat kitab maka seperti itu ini boleh seolah-olah dia menetapkan Terlalu kalau kamu makna Al-Quran kok itu iblis seperti ini. goblok. agama yang melampaui standar. Seolah-olah dia menetapkan Ya, idealnya seperti kan ini. kita Padahal agama manapun diajarkan saling hormati satu sama lain. setiap Maka manusia Islam itu pun berbeda. lakum waliyadin, ya, Si A, si B, si C, perjalanannya tidak hanya masing-masing. sebatas Nah, retorika Al-Quran itu normatif, tetapi juga dipraktikkan inti oleh baginda Rasul. dari Makanya kembali seluruh ke tadi, kita perjalanan. jangan provokasi Ketika apa motifnya. dikitabkan Tapi kalau seperti motifnya ini, memang penghinaan, pelecehan, jelas itu maka bagian dari contoh ekstremitas dalam beragama, karena kita menghargai adanya misalnya si keberagaman, A, si B, tidak si C, menghargai si perbedaan. A yang membuat Ciri-ciri yang makna sangat tafsir jelas apa seperti saja ini. ekstrim itu, Misalnya Pak? Qusairiyah ini, Ekstrim ini, nanti si B dan si C ciri-cirinya itu tentu sesuai dengan dia akan katanya, berbondong-bondong lari ke sini, ekstrim itu seolah-olah berarti mengikuti jati melakukan diri sesuatu Qusairiyah, yang, tidak mencari jati dirinya sendiri. sangat keras, melampaui batas atau di luar dari batas Kenapa hal-hal yang wajar saya mengatakan atau normal, keberatan di dengan luar kitab dari ini standar sekarang? umum ya yang disepakati Karena oleh semua pihak. Dalam olahraga orang-orang pun ada namanya ekstrim. lebih Olahraga ekstrim itu menyimpan berarti olahraga Al-Quran yang di dalam benar-benar lemari daripada sangat menantang nyali, menyimpan kitab. tingkat tinggi. Orang dan menyimpan harus Al-Quran di dilakukan lemari oleh dan orang membaca-baca tidak kitab mengakibatkan fatal. Nah, sebagai dalam penambah beragama, wawasan. ekstremitas Kenapa ini, bukan maka Al-Quran praktik dipakai di tempat beragama umum? yang Kitab melampaui khusus standar tadi. pribadi-pribadi mereka. Kalau bahasa agamanya boleh jadi juga Tetapi malah al-gulu fiddin, Al-Quran jadi ini ya melampaui batas, ya tidak seharusnya tetapi malah Al-Quran dilakukan secara dibuat berlebihan. Jadi tidak hanya menghina dengan lisan untuk saja, pribadi-pribadi tapi ditaruh dengan tempat praktik-praktik umum nyata seperti membakar dan kitab suci ditaruh agama tempat dan khusus motif Oke. penghinaan, seperti menurunkan martabat lemari. agama tersebut. Oke. Sedangkan ini Tempat ibadah. dikaji di Oke. tempat umum. Lawan dari ekstrim Seharusnya apa? terbalik, saja? Al-Quran Lawanannya itu apa? di tempat umum. Ya, Ini lawan khusus pribadi-pribadi, mungkin bukan tergantung di tempat konteksnya umum. ya Pak Prof. Kalau Karena dalam ini beragama barangkali pendapat yang- orang, bukan yang firman pasnya Tuhan. kita pegangi ya ekstremitas Al-Quran ini itu mungkin firman adalah Allah. Dan sesungguhnya tawasud ya. kita umat Tawasud Islam ya, percaya Moderat. Taurat, Zabur, Injil, Moderat. Al-Quran. Seperti Azra beberapa hari lalu kita Kenapa seminar kita sama tidak beliau mempelajari mengatakan Taurat, Zabur, wasatiyah. Injil? Ya Islam wasatiyah itu lebih pas ya, atau Kenapa ya, kita lebih moderasi, berlari ya, ke bersikap modern tafsir-tafsir dalam ini? beragama. Jadi dalam hal ini Ini tafsir kita tidak pikiran otak mengikuti manusia. yang kelompok ekstrim. Ini tidak salah, Yang tetapi kanan misalnya salahnya terlalu kaku ketika dalam beragama, dikitabkan. mempertahankan agama sendiri tetapi merusak, melecehkan. Kenapa yang Al-Quran tidak kita menghormati simpan di agama lemari? secara- bahkan melampaui Taurat, Zabur, batas Injil misalnya. kita tidak mau Atau tahu juga gimana tidak, keadaannya. terlalu longgar, tidak terlalu Sedangkan liberal, kita tidak terlalu umat Islam percaya soft, tidak terlalu lunak di dalam beragama. Maka salah hal satu yang lebih rukun pas iman kita kita pegangi adalah adalah percaya al-wasatiyah kepada tadi, kitab-kitab Islam Allah, wasatiyah Taurat, dalam Zabur, Injil, beragama, Al-Quran. secara Tetapi tawasud, Taurat, ini Zabur, Injil berkeseimbangan, kita adil, biarkan ke ya, agama tetap lain. kita imani Al-Quran kita dengan masukkan tapi ke dalam tidak mengurangi lemari. penghormatan kita pada Kita lebih sering, Kalau lebih senang semacam membahas kitab-kitab di umum. istilah-istilah yang Ini dikeluarkan oleh bukan orang-orang saya itu, membenci misalnya ilmunya, mengatakan tetapi ini ini sebagai bid'ah, bentuk protes itu saya bid'ah, itu masuk kelompok mana kira-kira kepada seperti itu? Nah, yang mengadakan kitab. pertama terkait dan kata bid'ah. Sebagai Kalau bentuk protes menurut saya akan membakar analisis, kitab ini. Ya, kami pribadi ya kata bid'ah ini memang sebuah istilah yang harus dipahami sesuai konteksnya.
Kenapa kami katakan begini? Yang Ini kami bukan tahu saya bahwa memprotes. kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, ketika Islam isi kitab ini bagus, tetapi periode ini pemikiran satu insan atau individu. Tentunya jika ini dibiarkan, klasik istilahnya, tapi orang-orang lain klasik, pasti akan sangat positif, akan karena di susah. situ, Maksud saya, perkembangan, mereka akan pertumbuhan, mengikuti kitab perkembangan, ini, dan kemajuan ada yang ilmu-ilmu mengikuti kitab ini, keislaman, ya, dan ilmu tidak agama, mencari jati ilmu diri mereka ulum sendiri. ini, halul akli itu sangat Mereka besar akan sekali. lebih condong Di antaranya apa? ikut-ikutan Tidak pada terdengar kitab Islam, ini. Itu yang bidah. membuat orang menjadi kafir, Mereka jadi dia belajar filsafat beragama Yunani, gara-gara mereka ikut-ikutan, belajar ilmu bukan falak, karena mereka jati belajar diri ilmu mereka yang diambil mereka dari belajar ilmu Al-Quran optik, langsung. mereka menjadi tokoh-tokoh hebat. Ini bukan seperti untuk Al-Maris protes, dan sebagainya. tapi sebagai Tidak disebut. Nah, yang anehnya belakangan ini muncul justru di periode sebagai modern istilah protes saya bid'ah. pribadi, Dan ini pun kecewaan sebenarnya juga kadang-kadang kalau boleh kita atas katakan multitafsir. penyesat- Kenapa penyesat. multitafsir? Bid'ah ini juga kesalahan-kesalahan yang tidak sangat disengaja. tergantung siapa yang maknai gitu. Dan buktinya Saya pun akan misalnya membakar kalau kita pahami secara letterlek bahasa, kitab-kitab bid'ah ini ini. kan perkara baru dalam agama. Perkara baru ini juga banyak ukurannya. Dan Berarti satu contoh misalnya, mohon maaf, kalau kita katakan perkara baru dalam agama, memberikan harokat di dalam Al-Quran pun itu perkara baru, karena Rasul belum melakukan. Menerjemahkan ke bahasa lain tidak terjadi, sebenarnya itu juga perkara baru. Makanya ini juga tergantung siapa yang menafsirkan. Nah, karena itu kalau kita menggunakan kata bid'ah, ya maka harus berhati-hati. Yang gunakan ini kemudian kepada orang-orang yang berbeda ormas kita, berbeda mazhab kita, berbeda aliran kita, semacam itu. Ya, jadi harus arif gitu menggunakan berarti bahasa. belum jelas antara ekstrim dan moderat mereka ini. Belum jelas. Belum Ya, jelas. itu, Oke, ya. apakah? Karena dan boleh jadi bahwa orang terlalu kaku menggunakan kata bid'ah ini itu akan bisa jadi tergolong ke dalam ekstrim itu. Kenapa? Karena sedikit menyalahkan. Karena kalau menggunakan kata bid'ah ini cenderung konotasinya negatif. Padahal Umar bin Khattab ketika mengumpulkan umat Islam zaman beliau itu untuk melaksanakan sholat taraweh, ni'matul bid'atu hadhihi. Jadi bid'ah yang baik itu adalah di zaman beliau itu ketika mengumpulkan orang sholat berjamaah. Di situ kan tidak pernah dilakukan Rasul. Tarawih berjamaah apalagi 20 rakaat umpama semacam itu. Sehingga bid'ah itu tidak bermakna negatif. Cuma sekarang ini kita khawatir ya ada kelompok muslim yang berperilaku ekstrim dengan menggiring makna bid'ah ini menjadi sesuatu yang sempit, sesuatu yang berkonotasi negatif, padahal sebelumnya netral. Ini harus kita waspadai bersama, Pak Prof. Oke. Saya cukupkan sampai sini, tapi sudah kita dapat pahami tentang istilah ekstrim dan Kami bukan moderat. tidak menerima isi kitabnya. Termasuk tadi tentang orang-orang mengatakan beda itu belum jelas arahnya ekstrimkah atau moderatkah. Masih tanda tanya. Terima kasih Ustaz atas informasi dan ilmunya, bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.